mau cerita Miss sama minta ini butuh solusi gitu Miss. Cerita apa? Butuh solusi apa? Kerjaan? Masalah kerjaan. Kenapa sayang? Ini Miss Yuni lagi live ya? Kenapa sayang? Ceritanya gini, saya kan tapi saya bukan ini Miss, bukan TKW, saya cuma bekerja di Jakarta. Lu. Pekerja di Jakarta minta solusinya Mbak Miss Yuni gitu ya? Kenapa dok? Ya, kan sering lihat ini toh, YouTube-nya Miss Yuni toh lah. Saya kemarin sempat WA, tapi saya ngomong saya cuma babu di Jakarta, bisa nggak ikut nimbrung, saya bilang gitu. Boleh. Nah katanya nggak apa-apa gitu kan. Nah masalahnya saya kan ikut bos ini, gimana sih ngomongnya belibet. Udah mau jalan 4 tahun. Terus? Tapi itu gonta-ganti temen, gonta-ganti partner terus tuh udah ada berapa kali aja gitu loh. Terakhir yang kemarin 2 kali tuh cuman kerja 6 hari sama 5 hari. Nah itu tuh semua pada kayak kesannya kan saya yang galak, saya yang ini loh Miss, ngatur gitu loh sebagai pembantu lama gitu kan. Deklarasi. Nah, saya kan nggak mau begitu. Tapi masalahnya tuh gini, mereka itu nggak mau dikasih tahu, nggak mau disuruh. Sementara saya disuruh sama ibu itu kan maksudnya bos perempuan, disuruh sama ibu tuh benar-benar harus ya kamu harus ngatur dia gitu loh, harus ngasih tahu karena dia kan orang baru, jadi mau nggak mau ya meskipun dia orang lebih tua dari kamu, meskipun lebih pintar dari kamu, tapi dia namanya orang baru masuk, harus adaptasi, dia mesti belajar sama kamu gitu loh. Maunya ibu tuh mereka nurut sama saya gitu, tapi mereka kebanyakan pada semau sendiri, kayak karena udah merasa lebih pintar dan kan lebih tua dari saya yang kemarin pada masuk gitu kan. Nah, ibu tuh marah sama saya karena kalau ada pembantu baru, sudah saya kasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali gitu, dia tetap kayak ngeyel ke saya nggak pernah mau negur lagi gitu loh. Nggak pernah mau negur lagi, takutnya dia keluar gitu, nanti terkesan tuh keluar terus gara-gara saya gitu yang terlalu galak gitu kan. Nah di sisi lain ibu itu maunya saya yang ngatur dia gitu loh, jangan sampai ada kerjaan salah bos yang turun tangan gitu, jadi saya yang harus ngasih tahu. Ibu tuh merasa kemauan dia itu nggak saya dukung gitu loh Miss. Maunya ibu kan pembantu baru harus nurut sama saya. Tapi kalau saya nyuruh pembantu baru, saya yang kayak kena omongan sama dia, terus katanya saya terlalu ngatur, saya terlalu ini itu. Kan namanya orang baru kan mau nggak mau terus harus ngikutin aturan rumah gitu kan. Nah saya yang kena marah sama ibu, enggak, tetap kamu harus ngasih tahu dia, tetap kamu harus ngatur dia meskipun dia lebih tua dari kamu gitu kan. Saya cuma bilang, enggak lah Bu, saya nggak berani, maksudnya udah sekali 2 kali saya kasih tahu dia tetap ngeyel, enggak biarin aja gitu loh, saya yang kerja gitu. Dia kan suka jawab kayak gitu. Ya jawabannya ibu, enggak lah, kalau mau dikasih tahu ibu aja yang ngasih tahu, saya bilang gitu. Saya nggak mau saya terlihat galak saya yang bikin mereka nggak betah gitu loh Miss. Nah saya kan terakhir ini tuh udah sekitar 5-6 bulan, sekitar 5-6 bulan gitulah saya kerja sendiri. Rumah memang gede ya, kayak dua rumah gitu loh, soalnya 2 nomor gitu kan. 2 nomor rumah. Terus sebenarnya rumah itu memang 2 orang yang ngurus, saya kan khusus masak sama cuci gosok. Nah yang satunya itu kan bersih sama ngurusin kucing gitu kan, memang dibagi tugas gitu. Cuman karena pembantu baru selalu ini keluar, jadi saya mesti ngurusin semuanya. Cuman memang bos itu tidak nggak memaksa aku harus menyelesaikan semuanya dalam 1 hari gitu loh. Saya kerjanya semampu saya, tapi kan meskipun semampu saya juga nggak mau kayak terlihat kerjanya lete gitu loh Miss. Kayak tetap aku maunya ya tetap kerja sesuai tanggung jawab aku gitu loh. Bisa kan
ini meskipun suruh kerja semampunya, tetaplah jadi kerjaan yang lain juga kan tetap harus saya pegang. Kayak kucing kan nggak mungkin saya biarin saya biarin gitu kan. Nah, saya tuh bingungnya, ini saya lebaran kan ini lagi pulang kampung. Saya tuh sama bos diminta harus bawa temen. Sini saya bukan sih. Saya harus bawa temen gitu, harus bawa partner gitu. Nah, saya bingungnya, kalau saya masukin teman lagi kayak yang kemarin saya malu, mereka pada keluar lagi gitu loh. Nah, saya yang minta solusinya gini, saya bingungnya tuh gimana sikap saya seharusnya gitu. Misalkan ada orang baru masuk lagi gitu, saya mesti benar-benar ngatur dia ini itu apa gimana loh, Miss? Gitu, saya bingungnya gitu. Oke, satu. Apalagi kamu bawa temanmu sendiri, seharusnya kamu ngasih tahu ke temanmu bahwa kerja ikut orang seperti ini seperti itu beda sama di kampung. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kalau memang temanmu memang mau belajar, ya kamu harus ngomong dari sekarang, jangan nyampe di sana baru ngomong. Ya kamu ngomong pahitnya aja. Pertanyaan saya, kalau boleh tahu gajinya berapa sih ikut majikanmu? Gaji pertama sih cuma 2 juta, Miss. 2 juta, oke. Ya kalau saya pribadi merasa bahwa 2 juta itu besar. Cuman ya kamu harus benar-benar ngasih tahu dia sebelum kamu bawa dia ke Jakarta, itu aja. Karena dia kan pasti kecewa dong nyampe di sana, atau kamunya yang berubah atau bagaimana. Memang kalau anak baru 1 minggu pergi itu yang disalahkan pasti kamu, Dok. Jangankan kamu, saya bekerja di agensi dulu, itu juga sama kayak gitu. Jadi kalau ada staf baru nggak suka di situ, akhirnya apa? Ya saya yang ngalahi. Jadi walaupun saya yang ngerjain, saya bilang sama majikan bahwa saya yang ngerjain. Karena mau tidak mau orang lawas itu nggak boleh sok-sokan memang. Jadi harus ngalah karena kita harus ngasih kesempatan sama anak yang baru. Kita harus ngasih kesempatan sama anak yang baru. Kalau kita nggak ngajarin, terus kita menuntut dia secara totalitas, nggak mungkin. Jadi kalau sudah seminggu itu berarti memang kita yang bermasalah. Jadi kamunya yang bermasalah atau saya yang bermasalah. Karena seminggu itu masa-masa penyesuaian. Apalagi itu temenmu. Iya. Jadi nanti takutnya kamu sok-sokan yang ngatur gitu loh, Dok. Bukan kamu yang salah, kamu benar. Ya, tetapi gitu. Tapi kan saya sebagai orang baru kan, wah kau kayak gini sih, gitu loh. Paham nggak sayang? Jadi kamu harus ngalahin. Jadi kamu yang harus ngalahin sama dia. Ya, karena orang lawas itu biasanya minta dihargain, itu pasti. Karena saya sendiri tuh merasa, karena baru kok gini. Dan ingat kebiasaan orang lama itu takut wilayahnya diambil orang. Karena kalau dia sudah pinter, kan kita khawatir majikan kita nggak sayang sama kita. Itu wajar. Itu wajar. Pembantu saya juga seperti itu. Jadi pembantu saya itu merasa bahwa dia itu sama Wahyu, sama Nadira, sama Yeni, sama Mbok Eko Ceng itu merasa dia terancam. Kenapa? Kalau pembantu saya Mbak Sofi itu nggak mau, saya nggak mau Mbak Sofi, saya kan bisa ngambil Wahyu atau Nadira atau Yeni atau Mbok Eko Ceng. Jadi perasaan itu akan ada, sayang. Kenapa? Bagaimanapun juga, ya namanya manusia golek rai itu loh, Dok. Paham nggak maksudku? Kalau bukan kamu yang golek rai, ya yang baru yang golek rai, itu bahaya juga. Makanya cari temanmu sendiri. Itu nyata loh, itu nyata. Partneran kerja itu memang kayak gitu. Pertanyaan saya, kenapa harus cari partner? Kenapa harus cari partner? Karena memang rumahnya gede banget sih, Miss. Rumahnya gede banget. Dulu itu justru dulu tuh pakai pembantu 4 malah. Boleh nggak sama ibumu tak kasih anak-anakku PKL di tempatnya ibumu itu? Anak-anakku DPT. Itu gimana? Maksudnya aturannya gimana itu, Miss? Iya, kalau anakku visanya turun ya harus terbangin. Daripada anakku DPT nggak ada pendapatan, kan uangnya bisa dikasihkan sama anakku itu. Bukan anakku ya, maksudnya anak-anak DPT yang lama DPT, yang nunggu visa itu kalau majikanmu mau nanti tak kasih solusinya seperti itu. Kan kalau dia pinter pun nggak akan bersaing sama kamu. Iya kan? Iya sih. Kalau itu kan 3 bulan, 4 bulan pasti pergi, tapi tidak seminggu. Setidak-tidaknya kan kamu harus ada penggantinya terus.
Tapi malah saya nggak maunya kayak gitu. Kalau maksudnya kalau dalam sebulan 3 bulan kayak gitu, maunya saya malah justru yang lama gitu. Lah kenyataannya kamu nggak bisa cari yang lama, berarti cari yang sementara dulu sambil cari yang lama. Bener nggak? Tanya sama bosmu dulu. Tapi gini Miss, yang saya bingung tuh sikap saya ketika nanti ada teman baru, sikap saya tuh harus gimana maksudnya? Ya harus membantu dia, Dok. Ngasih tahu dia. Tetap ngasih tahu dia, tapi membantu dia. Tetapi tetap membantu dia. Bareng-bareng. Iya dong. Ya nggak bisa dong kamu nyuruh dia ngerjain sendiri. Ya sama aja kamu membunuh aja. Nggak boleh. Nggak boleh. Iya memang saya kan gini. Kalau yang dulu itu sempat ada yang lama itu sampai 10 bulan ya Miss. Tapi dia belum benar-benar dari nol. Dia umur 15 tahun masuk, dipasrahin sama saya kan, sama orang tuanya. Saya juga nggak kenal itu orang. Terus orang tuanya masrahin, diajarin ya, nah tolong gini. Ini belum pernah kerja gitu. Jadi benar-benar saya ajarin dari awal gini ya, kerja bareng, saya tuntun sampai dia ada 3 bulanan masuk, baru dia bisa jalan sendiri, baru ya lepas gitu loh Miss. Iya, tapi kan nggak semua orang nurut sama kamu, Dok. Tidak semua orang bisa nurut sama kamu. Iya, kan nggak semua orang. Makanya kan saya bilang, kamu yang harus ngalahin. Kalau kamu cari orang yang sudah pengalaman, ya kamu yang harus ngalah. Ya, itu yang maksudnya gimana? Ya ngalah, ngajarin dia dan juga melakukan. Kan nggak bisa kamu ngecul dia sendiri. Iya, itu nggak pernah saya ngelepasin dia sendiri sih. Lah nyatanya dia seminggu pergi, berarti kan kamu ngelepasin dia sendiri, Dok. Enggak, Miss, saya ini Miss, masalahnya yang dulu 1 minggu Miss ceritanya. Saya kan udah jelasin, dia tuh dari teman saya, maksudnya saya nggak kenal, tapi dia dapat dari teman saya gitu, saya posting itu kan. Nah, udah saya jelasin semuanya, ini kerjaan ini itu bagian. Nah ini terus saya bilang kerja, maksudnya tuh jam kerjanya kurang lebih tuh jam 10 lah selesai. Kalau saya kerja sendiri sampai jam 10 maksimal itu udah selesai. Kadang memang jam 11, jam 2 bosnya baru pulang, ya tetap saya bukain pintu gitu kan. Nah, saya fotoin rumahnya juga. Ini rumahnya gede. Maksudnya saya ngomong baik-baik ya memang Miss. Ngomong rumahnya gede, udah saya foto tuh. Ngomong rumahnya gede, saya fotoin. Dia nanya, Mbak, gak kewalahan rumah segede itu gitu kan? Saya bilang enggak, udah biasa, saya bilang gitu. Padahal dia udah nanya, udah jelas-jelas nanya kan, udah saya tunjukin foto juga. Terus yang satunya, saya bilang gini, nanti kerja juga bareng-bareng. Kalau kalau udah hafal sendiri, baru saya lepas. Saya tuh kayak gitu kalau sama orang baru gitu loh. Kan nggak bisa saya selalu ngikutin kerjaan dia kayak gitu tuh soalnya maunya bos tuh nggak kayak gitu. Kerjaan dipegang sendiri-sendiri, tapi untuk awal memang harus saya nuntun gitu loh Miss. Nah saya lakuin itu kan. Mbak sebentar. Mas Uya telepon saya nih. Nanti saya sambung ya. Okay. Nanti saya sambung ya. Oke. Maaf ya Pak ya. Mas Uya izin. Mas Uya izin. Soalnya penting banget ini. Ini ada warga negara Indonesia nih. Menurut informasi berdasarkan dari keluarga itu ditangkap